Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai responsi dari praktikum teknik industri terintegrasi atau PTIT 1-4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Mukaromah, NIM 2018-57001 dari Program Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Apa sih praktikum teknik industri terintegrasi itu? PTIT adalah salah satu mata kuliah wajib dalam program studi teknik industri Universitas Muria Kudus. PTIT terdiri dari PTIT 1, 2, 3, dan 4 yang dimulai dari semester 3 sampai semester 6 dengan jumlah keseluruhan modul berjumlah 15 modul. Pada PTIT ini merancang perusahaan yang memproduksi produk meja komputer. Perancangan perusahaan dari PTIT 1 sampai PTIT 4 diawali dengan melakukan pengukuran atau barometri sampai dengan merancang Enterprise Research Plan atau ERP. Pada PTIT 1, modul 1 yaitu mengenai pengukuran antropometri. Pada PTIT 1, modul 1 ini melakukan pengukuran antropometri untuk mendapatkan ukuran meja komputer yang ergonomis. Data pengukuran diambil dari 30 data mahasiswa teknik industri Universitas Muria Kudus. Data pengukuran yang diambil meliputi tinggi siku duduk, rentang tangan, dan jangkauan tangan. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji keseragaman, dan uji kecukupan data. Pada uji normalitas, pengujian menggunakan software SPSS didapatkan uji normalitas data antropometri yang dilakukan dengan statistik uji atau uji Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat pada gambar hasil dari uji normalitas, yaitu N pada tinggi siku duduk 30, tinggi rentang tangan dan jangkauan tangan juga 30. Kemudian normal parameters. Rata-rata dari tinggi siku duduk adalah 73,23, kemudian rentang tangan 166,07, jangkauan tangan 73,67, dan standar defisiensinya tinggi siku duduk 2,52, rentang tangan 10,167, jangkauan tangan 6,070. Selanjutnya yaitu uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini juga menggunakan software SPSS sebagai software pengolahan datanya. Dapat dilihat pada gambar. Pada uji keseragaman, minimum tinggi siku duduk yaitu 68 dan maksimumnya 79. Rentang tangan minimumnya 142, maksimumnya 181. Jangkauan tangan minimumnya 62 dan maksimumnya 88. Selanjutnya yaitu uji kecukupan data. Pada uji kecukupan data ini, tinggi siku duduk sudah cukup karena N aksen kurang dari N, yaitu 1,85 kurang dari 30, sehingga data sudah dikatakan cukup. Rentang tangan sudah cukup karena N aksen kurang dari N, yaitu 5,51 kurang dari 30, sehingga data sudah dikatakan cukup. Pada jangkauan tangan sudah cukup karena N aksen kurang dari N, yaitu 10,5 kurang dari 30, sehingga data sudah dikatakan cukup. Tampilan keseluruhan nilai persentil dari tinggi siku duduk, rentang tangan, dan jaringan tangan dapat dilihat pada tabel. Persentil 5 pada tinggi siku duduk yaitu 59, persentil 50, 73, dan persentil 95, 77. Kemudian pada pengukuran rentang tangan, persentil 5, 149, persentil 50, 166 cm, persentil 95, 183. Kemudian jangkauan tangan, persentil 5, 64 cm, persentil 50, 74 cm, dan persentil 95, 84. Jadi ukuran dimensi yang akan dijadikan untuk membuat meja komputer adalah nilai persentil 5, yaitu tinggi siku duduk 69, rentang tangan 149 cm, jangkauan tangan 64 cm. Selanjutnya yaitu
PTIT 1 modul kedua yaitu mengenai perancangan desain. Pada PTIT 1 ini melakukan perancangan desain menggunakan nilai persentil 5 untuk ukuran meja komputer yang didapat dari praktikum modul 1. Perancangan desain yang dibuat dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi dapat dilihat pada gambar. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan gambar 2 dimensi, kemudian yang sebelah kanan gambar 3 dimensi. Selanjutnya, PTIT 1 modul ketiga, yaitu membahas mengenai perencanaan proses. Pada PTIT 1 modul 3 ini melakukan perencanaan proses dengan membuat bill of material, operation process chart, dan assembly chart. Di sini yang dibahas pertama yaitu mengenai bill of material dari produk meja komputer. Pada gambar yang level paling atas atau level 0 yaitu meja komputer. Kemudian di level bawahnya level 1 ada komponen assembly penyangga bagian samping, permukaan atas, dan assembly laci CPU. Kemudian di bawahnya lagi ada level 2. Pada komponen assembly penyangga bagian samping itu di breakdown lagi menjadi 3, yaitu penutup bagian samping kanan kiri, kaki meja komputer, dan penyambung kaki meja. Kemudian part assembly laci CPU di breakdown atau menjadi level 2, yaitu ada penyangga samping laci CPU dan bagian bawah laci CPU. Selanjutnya yaitu operation process chart atau OPC. Dapat dilihat pada gambar. Komponennya adalah keyboard, laci CPU, sisi kanan dan kiri, permukaan atas penyambung, dan kaki besi. Di situ terdapat operasi, yaitu pengukuran, pemotongan, dan pengamplasan. Pada komponen kaki besi, itu terdapat operasi pengukuran, pemotongan, perakitan, dan pengamplasan. Kemudian pada penyambung, terdapat operasi pengukuran dan pemotongan. Pada komponen permukaan atas terdapat operasi pengukuran, pemotongan, dan pengamplasan. Kemudian pada komponen sisi kanan kiri terdapat operasi pengukuran, pemotongan, dan pengamplasan. Di komponen laci CPU terdapat operasi pengukuran dan pemotongan. Kemudian di laci keyboard terdapat operasi pengukuran, pemotongan, dan pengamplasan. Kemudian setelah itu dilakukan perakitan. Setelah dirakit kemudian dilakukan pengujian. Setelah itu baru masuk ke gudang penyimpanan. Dalam OPC ini terdapat jumlah proses sebanyak 20, kemudian inspeksi 1. Sehingga jumlah keseluruhan operasi ada 21. Kemudian waktunya operasi 216 dan inspeksi 30. Jadi jumlahnya 246 menit atau 4 jam lebih 1 menit. Selanjutnya yaitu assembly chart atau AC. Pada gambar bahwa nomor assembly A dan B dirakit menjadi Q1. Mesin yang digunakan untuk adalah las listrik, tulisnya gerinda tangan dan amplas. Waktu operasinya berjumlah 32 menit. Kemudian di nomor assembly C dan D. Jenis assembly-nya yaitu Q2. Mesinnya menggunakan mesin bor, toolsnya menggunakan kunci pas dan kunci L. Kemudian total waktu keseluruhannya 72 menit. Kemudian di nomor assembly yang E, jenis assembly-nya Q3. Mesinnya mesin bor, toolsnya kunci pas dan trap. Total waktunya 41 menit. Yang terakhir yaitu nomor assembly F, jenis assembly-nya yaitu Q4. Mesin yang digunakan mesin bor, toolsnya kunci plus min. Total keseluruhannya itu 56 menit. Kemudian ini PTIT 1 modul 4 yang membahas mengenai proses manufaktur. Pada PTIT 1 modul 4 ini melakukan proses pembuatan meja komputer. Proses pembuatan meja ini terdiri dari beberapa proses, mulai dari pengukuran,
pengukuran hingga ke perakitan. Dapat dilihat pada gambar yang pertama yang berada di sebelah kiri, yaitu proses pengukuran, kemudian berlanjut ke proses pemotongan, selanjutnya ke proses penguburan, selanjutnya proses pengamplasan, perakitan, dan produk. Pada PTT 1 modul 5 membahas mengenai biomekanika. Pada PTT 1 modul 5 ini melakukan pendekatan biomekanika. Biomekanika pada dasarnya mempelajari dan menganalisis batas-batas kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan ketelitian yang dimiliki manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Pada pendekatan biomekanika ini menggunakan software ErgoVelo dengan metode Rula dan Rebel. Dapat dilihat pada gambar, pada metode Rula menghasilkan skor 4, yaitu further investigation is needed and change may be required. Kemudian pada metode Reba menghasilkan skor 5, yang berarti medium risk further investigation changing. Selanjutnya yaitu PTIT 2 modul 1, yaitu membahas mengenai peramalan permintaan pasar. Pada PTIT 2 modul 1 ini melakukan peramalan permintaan pasar dari produk meja komputer. Pada peramalan ini menggunakan metode moving average, weight moving average, dan exponential smoothing. Pada histori permintaan diambil selama periode 12 bulan atau dari bulan Januari sampai Desember 2020. Dapat dilihat pada gambar. Pada bulan Januari yaitu 1.250 unit, Februari 1.295 unit, Maret 1.475 unit, sampai bulan Desember yaitu 1.296 unit. Kemudian penentuan forecasting untuk bulan Januari 2021 menggunakan software QM for Windows dengan 3 metode tadi, yaitu moving average, weight moving average, dan exponential smoothing. Dapat dilihat di samping merupakan tabel output dari forecasting. Dari output tersebut dilihat map dan mappingnya yang paling terkecil. Pada tabel MAD dan mappingnya yang terkecil yaitu WMA 7 atau weight moving average 7, yaitu dengan MAD 57,66, MAP 4,13%, dan forecastingnya 1.408,5. Yang selanjutnya yaitu PTT 2 modul 2, yaitu membahas mengenai Material Requirement Planning atau MRP. Pada penentuan MRP, produk meja komputer menggunakan beberapa data yang meliputi bill of material meja komputer, jadwal untuk produksi, inventory, dan lead time. Dari data tersebut akan diolah menggunakan software QM for Windows. Dapat dilihat pada tabel di gambar bahwa komponen meja komputer level 1, lead time 1, per baringnya 1, on-hand inventory-nya 46, lot size-nya 368, dan minimum quantity-nya 1408. Kemudian periode minggu pertama 332, periode minggu kedua 352 unit, dan periode ketiga 368 unit, periode keempat 356 unit. Selanjutnya yaitu ini mengenai output material requirement planning. Jadi dari tadi data ini diinput kemudian menghasilkan output ini. Selanjutnya yaitu PTIT 2 modul 3 yang membahas mengenai perencanaan job scheduling. Pada perencanaan job scheduling produk meja komputer menggunakan beberapa data yang meliputi data jenis pekerjaan, data waktu operasi, data due date, dan data ready time. Dari data tersebut akan diolah menggunakan software WinGSP.
Dapat dilihat pada tabel job scheduling number yang pertama, yaitu mengenai pembuatan permukaan atas. Pada operasi pertama, yaitu 15 menit, operasi kedua 25 menit, operasi ketiga 20 menit, dengan ready time-nya 5 menit, dan due date-nya 55 menit. Kemudian, yang kedua, ada pembuatan penutup bagian samping. Operasi pertama 18, kedua 30, ketiga 25, ready time-nya 7, dan due date-nya 80. Job yang ketiga, pembuatan kaki meja. Operasi 35, operation yang kedua 30, operasi ketiga 28, ready time-nya 9, due date-nya 95. Yang keempat, pembuatan penyambung kaki meja. Operasinya 35 menit, operasi kedua 30, operasi ketiga 40, ready time-nya 12, due date-nya 100. Kemudian job yang kelima, pembuatan penyangga samping laci CPU. Operasi pertama 30, operasi kedua 25, operasi ketiga 18, ready time-nya 7, due date-nya 75. Yang terakhir yaitu pembuatan bagian bola laci CPU. Operasi pertama 20, operasi kedua 15, operasi ketiga 25, ready time-nya 5, dan due date-nya 60. Dan ini adalah hasil output dari job scheduling yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi atau software WinGSP, menghasilkan JMake 211. Selanjutnya yaitu PTIT2 modul keempat yang membahas mengenai peta kendali atribut. Praktikum ini menggunakan software SPSS dalam pengolahan datanya. Data yang dibutuhkan untuk menentukan peta kendali atribut yaitu data observasi yang dilakukan sebanyak 30 kali, data jumlah pengambilan sampel sebanyak 70 sampel, dan data banyaknya produk meja komputer yang cacat setiap pengambilan sampelnya. Di samping ada tabel dari 70 observasi dengan 30 observasi dengan jumlah sampel masing-masingnya 17 sampel. Terdapat beragam cacat, mulai dari ada yang cacat 1 unit sampai 10 unit yang terbanyak. Kemudian pada penentuan peta kendali atribut menggunakan peta kendali P dan NP chart. Yang pertama ada output P chart dengan N tidak konstanta. Pada gambar dapat dilihat bahwa ada satu observasi, salah satu sampelnya ada yang melebihi batas. Kemudian karena ada yang melebihi batas, kemudian dilakukan evaluasi sehingga nanti akan menghasilkan output P dengan N konstanta yang pada grafiknya tidak ada yang melewati batas. Kemudian selanjutnya yaitu output dari peta kendali NP chart dengan tidak ada konstanta. Di sini juga ada satu sampel yang melebihi batas. Kemudian dilakukan evaluasi, perbaikan sehingga menghasilkan output NP chart dengan N konstanta yang menghasilkan pada grafiknya tidak ada yang melebihi batas. Selanjutnya yaitu PTIT 3 modul 1 membahas mengenai perancangan operasi dan stasiun kerja. Di sini perancangan operasi dan stasiun kerja pembuatan produk meja komputer menggunakan beberapa data yang meliputi operation process chart, assembly process chart, forecasting, dan waktu operasi. Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan perancangan operasi dan stasiun kerja yaitu membuat precedence diagram. Dapat dilihat pada gambar, precedence diagram ini dimulai dari operasi pertama sampai operasi ke-26 atau dari proses bahan baku masing-masing sampai produk jadi. Langkah kedua yang dilakukan dalam perancangan operasi dan stasiun kerja yaitu membuat production routing. Selanjutnya membuat learning curve dari data pengambilan waktu assembly meja komputer. Ini adalah gambar kurva learning curve.
Dengan sampel datanya ada 10 data. Kemudian di sini ada perhitungan learning curve untuk menentukan jumlah waktu dalam proses produksi awal dapat dilihat pada perhitungan ini, yaitu dengan rumus Kn sama dengan K1 N pangkat B. Di sini mencari K10, yaitu 16,55 dikali 10 pangkat log 0,8 dibagi log 2 menghasil perhitungan 8 menit 22 detik. Pada perhitungan waktu siklus. Perhitungan waktu siklus merupakan waktu penyelesaian satu satuan produksi mulai dari bahan baku dimulai hingga proses di tempat kerja. Rumus untuk mencari waktu siklus itu efisiensi jam kerja dibagi domain per period, yaitu 230.400 dibagi 16.256 sehingga menghasilkan perhitungan 14 menit 17 detik. Selanjutnya itu perhitungan jumlah SK optimum. Untuk mencari jumlah SK optimum yaitu terus menggunakan rumus jumlah waktu baku dibagi waktu siklus. Jumlah waktu bakunya ada 78 menit. Kemudian waktu siklusnya 14,17 sehingga menghasilkan perhitungan jumlah stasiun kerjanya 5 menit 50 detik sehingga jumlah stasiun kerjanya ada 6 stasiun kerja. Selanjutnya itu pembentukan SK dengan line balancing. Pada pembentukan SK dengan line balance menggunakan 3 metode, yaitu metode Region Approach atau RA, metode Layered Candidate Rule LCR, metode Ranking Position Weight atau RPW. Jadi ketika metode tersebut akan dipilih satu metode terbaik dengan ketentuan hasil perhitungan smoothing index terkecil. Pada tabel terdapat perhitungan dari ketiga metode tersebut itu LE pada metode RA terdapat 92,86, ST-nya 2,83, D-nya 7,14, metode LCR, LE-nya 92,86, ST-nya 5,1, dan D-nya 7,14. Kemudian metode RPW, LE 92,86, SI-nya 3,16, D-nya 7,14%. Berdasarkan dari perhitungan menggunakan metode line balancing, dapat disimpulkan bahwa hitungan line balance pembuatan meja komputer pada PT Furniture Jaya yang terbaik adalah dengan menggunakan metode Region Approach dengan nilai SI terkecil yaitu 2,83, nilai LI sebesar 92,86% dan nilai D-nya sebesar 7,14%. Berikutnya yaitu ini adalah gambar dari stasiun kerjanya metode Region Approach atau metode yang terpilih tadi. Di stasiun pertama ada nomor operasi 1, 5, 8, 10, 13, 17, dan 20, dan 2. Kemudian di stasiun kedua ada operasi 6, 11, 7, dan 12. Di operasi ketiga ada di stasiun ketiga ada operasi 14, 18, 21, 3, dan 4. Di SK yang keempat ada operasi 15, 19, 22, dan 9. Selanjutnya itu PTIP 3 modul 2 yang membahas mengenai perancangan organisasi dan manajemen perusahaan. Profil perusahaan, nama perusahaannya yaitu PT Furniture Jaya, tanggal berdirinya 3 Maret 2020. Alamat perusahaan Jalan Asia Afrika, kilometer 13 nomor 21, Desa Sukamaju, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. PT Furniture Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi dan penjualan produk meja komputer. Perusahaan ini merupakan cabang dari PT Serba Indonesia. Perusahaan mengolah berbagai macam kayu menjadi produk meja komputer. Produk tersebut memiliki desain ekonomis, minimalis, dan menarik untuk digunakan di berbagai instansi seperti sekolah, pemerintahan, dan perkantoran. Slogan dari PT Furniture Jaya itu tepat temukan kenyamanan. Logonya
dapat dilihat arti dari logo tersebut, yaitu warna biru melambangkan perusahaan dapat diandalkan, komunikatif, dan dapat dipercaya. Warna putih melambangkan kemurnian, kesatuan, kesederhanaan, dan minimalisme. Warna kuning emas berarti suatu kekuatan yang dapat bersinergi. Huruf F diambil dari kata furniture yang lebih rumus pada sebuah perusahaan furniture. Huruf C diambil dari kata jaya yang memiliki arti sebuah keberhasilan dan kemakmuran. Tulisan Furniture Jaya merupakan nama dari perusahaan. Gambar anak panah menggambarkan perusahaan memiliki kecepatan, keakuratan, dan pentingnya perkembangan ke depannya. Visi dari PT Furniture Jaya yang pertama yaitu menjadikan PT Furniture Jaya yang profesional, yaitu sebuah perusahaan yang memiliki manajemen tepat guna dalam mengelola organisasi dan menjalankan usaha. Yang kedua, menjadikan perusahaan yang terpercaya, yaitu sebagai perusahaan yang memiliki akuntabilitas dan kredibilitas yang tinggi. Yang ketiga, menjadikan perusahaan manufaktur terpilih, yaitu perusahaan yang memiliki prioritas utama dalam bekerja dengan semua pihak yang berkepentingan. Misi dari PT Furniture Jaya yang pertama yaitu mengembangkan produk, menyediakan pelayanan yang bermutu, meningkatkan kinerja organisasi dan sumber daya manusia untuk memberikan jaminan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, membangun kemitraan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemasok atau supplier. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan. Tujuan dari berdirinya PT Furniture Jaya yaitu mampu memproduksi produk meja komputer yang memiliki desain yang minimalis, ergonomis, dan menarik yang dapat digunakan di berbagai instansi. Sasaran perusahaan yaitu meningkatkan potensi perusahaan untuk mendapatkan peluang usaha yang menjamin masa depan perusahaan melalui sinergi internal dan eksternal. Value perusahaan yang pertama ada kredibilitas, mampu memberikan kemampuan terbaik yang dimiliki secara konsisten. Yang kedua, integritas, menjalankan pekerjaan dan wewenangnya dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa melakukan tindakan kecurangan. Yang ketiga, loyalitas, mempunyai kesetiaan terhadap para konsumen dan berpikir secara terbuka, serta dapat memberikan ide-ide baru dan mampu mengembangkannya. Kemudian, belief perusahaan pada PT Furniture Jaya itu dengan adanya kredibilitas, loyalitas, dan integritas yang tinggi, serta berpikir secara terbuka, akan dapat membawa perusahaan menjadi produsen meja komputer dengan kualitas pelayanan konsumen terbaik. Selanjutnya akan membahas mengenai proses bisnis dari perusahaan. Proses bisnisnya ini dimulai dari rekrutmen dan yang dilakukan oleh HRD, kemudian penempatan karyawan, setelah itu mengawasi dan mengevaluasi. Dan selanjutnya yaitu ke Departemen IT yang melakukan pelatihan dan pengembangan sistem operasi. Kemudian pada Departemen Supplier melakukan pengadaan material, faktur material, dan pengiriman supplier. Pada Departemen Logistik melakukan pengadaan material, pemesanan material, penerimaan dan pengecekan material, penyimpanan material, penyimpanan meja komputer yang sudah jadi, distribusi meja komputer. Kemudian di Departemen Finansial melakukan pembayaran material, melakukan pembayaran gaji karyawan, rekap laporan keuangan perusahaan, melakukan verifikasi pembayaran. Kemudian pada Departemen Produksi melakukan forecasting, penjadwalan produk, memproduksi meja komputer, kemudian mengquality control produk meja komputer, melakukan pengujian kualitas. Di Departemen Marketing melakukan riset pasar, strategi pemasaran, dan membuat laporan penjualan. Kemudian di Departemen IT melakukan pelatihan dan pengembangan sistem informasi e-commerce dan menyimpan data perusahaan. R&D melakukan perancangan dan pengembangan produk. HRD melakukan rekrutmen, penempatan karyawan, dan mengawasi serta mengevaluasi karyawan.
Struktur organisasi dari PT Furnitur Jaya. Yang paling atas ada RUPS, kemudian di bawahnya ada direktur utama, di bawahnya lagi ada manajer utama. Kemudian manajer utama membawahi beberapa departemen. Yang pertama ada departemen HRD, kemudian departemen produksi yang membawahi unit PPIC dan unit assembly, departemen logistik membawahi unit purchasing dan warehouse, departemen IT, departemen R&D, departemen QC, departemen marketing, dan departemen finansial. Desain organisasi. Pada Furnitur Jaya memiliki desain organisasi yang berbentuk struktur sederhana yang terdiri dari top management, middle management, low management, dan karyawan operasional. Perusahaan memiliki desain struktur yang sederhana karena kesatuan asas komando oleh pemimpin. Proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan organisasi berjalan cepat. Pengawasan terhadap kegiatan perusahaan dapat dilakukan secara langsung. Koordinasian mudah dilakukan, ciptakan solidaritas pada setiap anggota, dan sistem kerja sangat baik karena akan dipantau secara langsung oleh atasannya. Lalu rekrutmen karyawan. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pada suatu posisi pekerjaan. Yang kedua, merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Yang ketiga, mempublikasikan lowongan pekerjaan baik secara online maupun offline. Yang keempat, meninjau lamaran pekerjaan yang masuk ke perusahaan. Yang kelima, melakukan wawancara kandidat calon karyawan yang berkualitas sesuai dengan posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Yang keenam, memeriksa referensi dan latar belakang dari pelamar pekerjaan yang meliputi biodata, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan latar belakang kriminalnya. Yang ketujuh, itu memilih orang yang paling berkualitas, yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Kedelapan, membuat penawaran dan memberikan informasi pada kandidat calon karyawan yang belum berhasil. Kesembilan, menegosiasi rincian gaji, uang lembur, jaminan kesehatan kepada calon karyawan yang telah lolos seleksi pada tahap sebelumnya, dan menentukan tanggal mulai untuk bekerjanya. 10. Menyambut karyawan baru sebagai upaya untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan baru dari mulai mereka menerima penawaran kerja dan menetapkan seorang mentor yang akan memandu karyawan baru tersebut melakukan pekerjaannya. Berikut adalah jumlah karyawan dan gaji karyawan. Dapat dilihat pada tabel. Pada setiap jabatan memiliki jumlah karyawan yang berbeda-beda dan memiliki gaji karyawan yang berbeda-beda. Gaji karyawan di sini ditentukan berdasarkan UMR Kota Kudus yaitu Rp2.218.451. Kemudian dana tunjangan pada PT Furnitur Jaya ada 6. Yang pertama, tunjangan kinerja tahunan, tunjangan lembur, tunjangan hari raya atau THR, tunjangan kesehatan, tunjangan pesangon, dan yang terakhir itu tunjangan cuti kerja. Analisa SWOT pada PT Furnitur Jaya. Kekuatan atau strength meliputi yang pertama, memiliki stok pada Departemen R&D yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk sesuai dengan minat konsumen. Yang kedua, mempunyai staf ahli pada tiap departemen. Yang ketiga, mempunyai hubungan kerja dan komunikasi yang baik antar karyawan dalam perusahaan. Yang keempat, memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan pemasok atau supplier. Memiliki perlengkapan produksi yang lengkap, memiliki desain produk minimalis dan ergonomis, pembuatan produk menggunakan bahan berkualitas. Kelemahannya yang dimiliki oleh PT Furnitur Jaya, yang pertama, belum menerapkan sistem manajemen perusahaan yang baik. Perusahaan cabang baru berdiri, belum menemukan sistem promosi yang cocok untuk diterapkan pada perusahaan. Pemasaran produk lainnya terpaku pada produk dalam negeri, memiliki distributor resmi yang masih sedikit. Kemudian peluang yang memiliki peluang masih banyak segmen pasar yang potensial, berpeluang untuk membuka lebih banyak distributor resmi, berpeluang untuk melakukan perluasan pasar ke luar negeri, berpeluang untuk memaksimalkan iklan dan promosi sebagai media penjualan produk, berpeluang untuk memiliki banyak pemasok untuk memenuhi kebutuhan produksi. Ancaman yang dihadapi yaitu adanya kompetitor yang cukup banyak seperti kompetitor produk sejenis di Jepara dan konsumen yang sering berubah-ubah. Kenaikan harga bahan baku disebabkan semakin berkurangnya stok bahan baku dari pemasok, regulasi pemerintah, atau naiknya biaya pajak perusahaan.
Krisis ekonomi yang disebabkan adanya suatu pandemi yang dapat menyebabkan penurunan penjualan produk yang signifikan. Dapat dilihat pada tabel, yaitu matriks IV atau Internal Factor Evaluation dari PT Forza Jaya yang berisi faktor-faktor internal yang menunjukkan kelebihan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi keberlangsungan usaha ke depannya. Pada strength, jumlahnya yaitu skornya 0,91. Kemudian yang di strength berdasarkan nilai dari matriks IV itu 1,64 dan EV external factor evaluation dapat dihasilkan posisi perusahaan berada pada posisi kelima yang berarti perusahaan berjalan dengan melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Dapat dilihat pada gambar posisi PT Forza berada di posisi 5 yaitu di posisi tengah. Selanjutnya yaitu analisis perhitungan SWOT untuk menentukan posisi organisasi. Pada tabel dapat dilihat strength total kekuatannya berjumlah 125,914 G. Kemudian di weight minus jumlahnya yaitu 50,72. Di opportunity nya total peluangnya 72,77. Kemudian di trace atau totalnya 60,45. Berdasarkan titik koordinat X dan Y pada kuadran SWOT di atas kuadran SWOT pada slide sebelumnya menghasilkan perhitungan titik X 125,914 dikurangi 50,72501 yaitu 75,2 dan titik Y 12,31. Posisi organisasi PT Forza Jaya berada pada titik koordinat kuadran 1 atau progresif, yaitu menggambarkan positif dan positif. Memiliki arti bahwa menandakan posisi organisasi perusahaan yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, membesarkan pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Berikut adalah hasil SWOT. SO strategi, WO strategi, SI strategi, dan WI strategi. Selanjutnya yaitu PTIT kedua, modul ketiga, yaitu mengenai pengendalian kualitas dan perencanaan biaya kualitas. Pengendalian kualitas pajak komputer pada PT Forza Jaya menggunakan peta kendali pijat. Berikut adalah gambar grafiknya. Ini adalah gambar grafik tingkat kecacatan dari part permukaan atas. Kemudian ini grafik tingkat kecacatan part penutup bagian samping. Ini grafik tingkat kecacatan part penutup bagian samping kiri. Dan yang di sebelah kanannya grafik tingkat kecacatan part kaki jam komputer. Selanjutnya yaitu fishbone. Berikut merupakan diagram fishbone untuk menelusuri penyebab kecacatan pada part produk meja komputer dari material kayu. Penyebab kecacatannya ini terdiri dari manusia, mesin, lingkungan, dan metode. Pada mesin terdapat kecacatan kurang teliti, tidak lingkungan, oleh karena udara yang panas, kejayaan yang kurang. Pada faktor metode, inspeksi kurang dan SOP kurang spesifik.
Kemudian yang di diagram Fishbone untuk menelusuri penyebab kecacatan pada part produk meja komputer dari material yang berbahan besi. Faktor penyebabnya juga 4, yaitu faktor manusia, mesin, lingkungan, dan metode. Pada mesin itu settingan tidak sesuai, mesin sering breakdown. Pada faktor manusia, kurang teliti dan tidak disiplin. Metode inspeksi kurang dan SOP kurang spesifik. Kemudian di lingkungan udara yang panas dan kejayaan kurang. Selanjutnya perhitungan biaya kualitas. Biaya perencanaan kualitas di sini berasal dari biaya penyewaan per tahun ditambah biaya konsumsi dikali 4 dikali 12. Hasil perhitungan 93.600 juta. 93.600.000. Biaya pelatihan operator menurut data Badan Standarisasi dan Sertifikasi Pekerja untuk pelatihan assembly line training ditetapkan paket dengan harga 2.650 per orang untuk 6 bulan sekali training. Jadi untuk menentukan biaya pelatihan operator yaitu 2.650 dikalikan 2 operator dikali jumlah orang SK menghasilkan perhitungan 21.200.000. Selanjutnya yaitu biaya penilaian. Daftar alat yang digunakan untuk melakukan inspeksi meja komputer atau yaitu meteran roll tetsu dan elektronik digital kaliper. Harganya yang meteran 45.000 dan yang elektronik digital kaliper 210.000, sehingga total keseluruhannya 255.000. Untuk penentuan biaya peralatan, kemudian perhitungan jumlah operator QC dikali harga alat. Jumlah operatornya ada 4 dan harga alatnya tadi berjumlah 255.000, sehingga total perhitungannya 900.000. Kemudian biaya kalibrasi. Jumlah alat dikalikan biaya kalibrasi. Jumlah alatnya ada 4. Biaya kalibrasinya 1.132.000, sehingga totalnya 4.528.000. Kemudian biaya pengujian, yaitu dari gaji operator per bulan dikalikan banyak operator dikali 12. 2.218.451 dikalikan 4 dikali 12 menghasilkan perhitungan 106.485.648. Untuk biaya alat ukurnya yaitu 12 bulan dikali 50.000, sehingga perhitungannya menghasilkan 600.000. Perhitungan biaya kegagalan. Yang pertama ada downgrading cost, menghasilkan perhitungan 747.509.250. Kemudian biaya reworknya 245.085 rupiah. Selanjutnya yaitu PTK modul pertama, yaitu membahas mengenai perancangan tata letak. PTK 4 modul ke-1 membahas mengenai perancangan tata letak fasilitas perusahaan. Pertama yang dilakukan yaitu melakukan perencanaan layout lantai produksinya. Di situ terdapat tabel detail dari komponen. Komponennya dari meja komputer CC, kemudian ada material besi, material kayu, kerangka meja, pembukaan meja, laci keyboard, penutup belakang, penutup kanan, penutup kiri, dan jalur. Juga terdapat simbolnya, kemudian ukurannya, panjang, lebar, tinggi. Kemudian tabel lokasi prosesnya. Ada receiving dan simbol R, gudang besi GB, gudang kayu GK, stasiun kerja 1 SK1, stasiun C2 SK2, seterusnya sampai SK6, kemudian penyimpanan simbol P. Kemudian ini adalah font to chart-nya. Yang pertama ada aliran material R ke GB. Kemudian kedua ada R ke GK. Yang ketiga ada GK ke SK1. Keempat ada GK ke SK1. Yang kelima ada SK1 ke SK2. Sampai seterusnya
Ini adalah layout dari lantai produksinya. Di sini terdapat gambar flow map dari proses operasi dari mulai material datang ke taruh di receiving, kemudian ditaruh ke gudang materialnya sampai ke proses pembuatannya, kemudian setelah produk diproses dan jadi produk jadi ditaruh ke penyimpanan. Material handling atau pemindahan barang merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan bahan. Maka proses pemindahan bahan ini akan dilaksanakan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, baik secara vertikal, horizontal, maupun lintasan yang membentuk kurva. Pada proses pemindahan barang perlu adanya perekapan jumlah dus yang harus diantar, pengumpulan biaya, perhitungan biaya, dan rekap material handling. Di situ ada tabel mengenai rekap jumlah dus yang harus diantar. Pengiriman yang pertama itu aliran material ke R ke GB, GB ke R. Jumlah dusnya ada 20, pengulangannya masing-masing ada 3, jaraknya masing-masing 30 meter, sehingga jumlah jarak aktualnya 180. Pengulangan kedua, SK1 ke SK2, SK2 ke SK1. Jumlah dus yang diantar 1440. Pengulangannya 180 kali, jaraknya masing-masing 15 meter, jarak aktualnya 5.400 meter. Pengiriman ketiga, SK2 ke SK3, SK3 ke SK2, jumlah dusnya 660, pengulangannya masing-masing 83 kali, jaraknya masing-masing 10 meter, jarak aktualnya 1660. Sampai ke pengiriman ke-7, SK6 ke P ke SK6, jumlah dus yang diantar 1408, pengulangannya 176, jaraknya 15 meter, dan jarak aktualnya 5.000. Kemudian ini adalah rekapan biaya dari material handling. Alatnya ada 2, yaitu forklift dan hand pallet. Kapasitas dari forklift 2.000 sampai 2.500 kg. Operatornya ada 2, harga belinya 220 juta. Umur ekonomi 8, biaya perawatan 30.000. Biaya perawatan perharinya 4.211.200. Biaya tenaga kerjanya 221.845. Biaya operasinya 2.696.411. Kemudian OMH-nya 198. Selanjutnya yaitu Activity Relationship Chart. Di sini pada gambar dapat dilihat bahwa ARC itu adalah hubungan dari semua departemen, dihubungkan dengan simbol warna, yaitu yang ada merah yang disimbolkan dengan huruf A, yaitu keterkaitan aktivitasnya hubungan mutlak diperlukan. Kemudian simbol E warna orange, hubungan sangat penting. Simbol E warna hijau, hubungan penting. Simbol O warna biru, hubungan biasa atau umum. Simbol O warna putih, hubungan tidak penting. Simbol X coklat, hubungan tidak diinginkan. Ini adalah gambar dari template activity block diagramnya. Kemudian ini adalah gambar specialization diagramnya. Ini adalah layout keseluruhan dari perusahaan. Di sini ada ruang dari departemen dan kantor karyawan, kemudian di sini ada ruang produksinya. Selanjutnya pada titik keempat modul kedua itu mengenai analisis finansial perusahaan. Pertama yaitu melakukan perhitungan biaya material. Yang pertama ada komponen kayu, jumlah 2, harga per unitnya 187.500. Kebutuhan itu per tahunnya 32.512, sehingga totalnya 9 miliar 300 juta.
74.200 dan seterusnya sampai ke item keempat, yaitu logic keyboard jumlah 1 dengan harga satuannya 121, total harganya 1.965.976.000. Kemudian melakukan perhitungan tenaga kerja. Di sini melakukan perhitungan dari biaya operator. Untuk karyawan pada SK pertama, total gajinya per tahun 24.584.165. SK kedua, setiap bulannya mendapatkan gaji 2.019.127. SK 3, gaji per bulannya juga sama sampai SK keempat, kemudian SK kelima 2.174.444 rupiah. SK ke-6 gaji per bulannya 2.019.127. Kemudian biaya transportasi distribusinya. Tujuan ke Kudus, biaya transportasi per tahunnya 1.128.000 dengan jarak PP-nya konsumsi per tahun. Jarak PP-nya per tahun itu 480. Kemudian biaya transportasi distribusi tujuan ke Semarang. Biaya transportasinya per tahun 1.956.800. Dari semua tujuan itu ada Kudus, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Pergi menghasilkan total biaya transportasi distribusinya selama 1 tahun yaitu 316.742.400. Kemudian biaya transportasi pemasarannya, tujuannya ada 2 yaitu Surabaya dan Bandung. Total biaya transportasi pemasarannya 6.288.300. Kesimpulan, keseluruhan dari PTIT 1 sampai PTIT keempat adalah praktikum teknik industri yang saling berintegrasi dari awal sampai akhir, dimulai dengan pengukuran antropometri untuk menentukan ukuran produk meja komputer yang akan dibuat, kemudian merancang desain meja komputer, proses pembuatan meja komputer, pengujian biomekanika, kemudian melakukan peramalan permintaan pasar, membuat MRP, membuat MPR, membuat chip scheduling, merancang operasi dan stasiun kerjanya, kemudian merancang organisasi dan manajemen perusahaannya, melakukan pengendalian kualitas produk meja komputer. Selanjutnya, merancang tata letak perusahaan dan menganalisa finansial. Sekian presentasi dari saya mengenai responsi PTIT 1 sampai PTIT 4. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.